Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Sur? Alhamdulillah baik Bu Erni, sehat Alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana Pak Sur? Cuaca di sana apakah panas atau mendung atau hujan? Ya, untuk saat ini cuaca sangat baik Bu Erni. Dikatakan panas Alhamdulillah. tidak, mendung juga tidak, hanya saja mungkin ada suara yang agak berisik kali Bu Erni ya. Oh, Kedengaran ya? nggak apa-apa Pak. Tapi suara Bapak terdengar jelas di sini. Alhamdulillah di sini juga cuaca saya nih agak-agak mendung. Jadi ya tidak terlalu panas, tidak juga ini kan. Jadi alhamdulillah gitu, agak mendung di sini. Baik Pak Sur, tapi Iya, saya lihat wajah Pak Sur nih kayaknya lelah nih, sepertinya habis ngajar ya tadi ya. betul betul Bu. Memang Oke. full hari ini ngajarnya dari pagi hingga siang. Oh gitu. Mungkin ada sesuatu yang ingin diutarakan Pak Sur? Iya betul Bu Erni, memang apa namanya, sebenarnya saya ingin cerita sebenarnya dengan Bu Erni Mhm. tentang Ya. eh, hal-hal yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas gitu Bu Erni. Boleh Eh, Pak. ya, mungkin Silakan ini kalau Bapak. membutuhkan waktu yang agak lama nih Bu Erni. Oh, nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Baik, Tapi baik. sebelumnya nih, sebelum kita cerita, Ya, nah Pak Sur, kita rileks dulu nih Pak Sur. Ya, Bapak duduknya ya, posisinya tegak dulu. Kemudian boleh ya. sambil apa ya, menarik nafas, kemudian dihembuskan. Boleh sambil memejamkan mata Pak. Tarik lagi nafasnya sambil membayangkan hal-hal yang menyenangkan Pak. Kemudian dihembuskan lagi, tarik nafas lagi, dan dihembuskan lagi. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Sur sekarang? Alhamdulillah, terima kasih Bu Erni. Rasanya ya jauh lebih tenang daripada sebelumnya Bu Erni. Terima kasih. Ya. Nah, jadi apa nih yang dapat saya bantu nih, Pak Sur? Saya ingin mendapatkan apa namanya solusi sebenarnya Bu Eni dari masalah yang sebenarnya bukan masalah tetapi hal sesuatu yang mengganjal rasanya yang saya rasakan selama Hmm. berada di kelas Bu Erni. Hmm. Ya. Nah, Ya, coba Bapak ceritakan apakah itu terkait dengan murid? ya betul. Saya Hmm. merasa apa namanya murid saya di dalam kelas itu tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi yang saya lakukan di dalam kelas Bu Erni. Oh, begitu. Apa yang buat Bapak merasa kalau murid Bapak itu agak kurang dalam belajarnya tadi itu, Pak? Iya, begini sebenarnya Bu Eni. Jadi setiap Mhm. kerja kelompok itu, Ya. apa namanya ya, setiap kerja kelompok atau berdiskusi pasti ada siswa-siswa saya yang tidak serius dalam berdiskusi ataupun bekerja. Nah, mereka Mhm. terkadang sering mengandalkan apa ya, anggota kelompok yang lebih menonjol daripada mereka. Sehingga yang lain hanya seperti kalau kata orang itu istilahnya nebeng gitu Bu Erni, dengan Oh, yang lebih gitu. pinter gitu, atau Mhm. hanya mereka membebankan pada ketua kelompoknya gitu Bu Erni. Mmm. Berarti, oke, sebelum kita mengarah lebih dalam lagi, ini pembicaraan kita, Pak, apa target Bapak yang ingin Bapak harapkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, ya betul. Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat, solusi yang Mhm. terbaik agar semua peserta didik saya nantinya aktif dalam berdiskusi dan berpresentasi dari hasil diskusi yang mereka lakukan, dan saat mereka nantinya presentasi, kelompok yang lain pun yang diminta menyimak Iya. daripada yang melakukan presentasi itu jarang apa namanya yang bertanya ataupun berpendapat gitu Bu Erni. Oh, iya. Nah, menurut Bapak nih, apa saja sih, yang dapat membuat murid-murid Bapak tuh, antusias dalam pembelajaran dengan metode-metode dalam diskusi kelompok nanti, Pak? Nah. Iya, sebelumnya apa ya? Kalau untuk metode yang akan saya lakukan nanti ya Bu Erni ya. Kalau untuk Mhm. metodenya pasti nanti saya di dalam kelompok itu pasti saya akan manage lagi karena
di dalam kelompok itu selama ini jumlahnya mungkin terlalu banyak kali Bu ya, karena selama ini dalam kelompok yang saya sajikan jumlahnya itu bahkan dari sekitar 7 sampai dengan 8 orang gitulah Bu. Nah, menurut Bapak apakah itu efektif Pak? Sebelumnya saya pikir hal ini akan efektif sebenarnya Bu, dengan jumlah yang banyak ini saya waktu itu berpikir dan berharap juga sebenarnya akan mempermudah saya dalam penginputan nilainya, dalam merekap nilainya, karena kan dalam satu kelompok ini banyak, jadi tidak terlalu banyak kelompok nanti yang akan saya petakan. Tetapi hasilnya malah seperti ini Bu gitu. Iya. Nah, menurut Bapak nih, cara apa saja sih yang mungkin dapat kita lakukan, nah agar anak-anak kita ini aktif dalam kerja kelompok? Ya, gimana ya, menurut saya masing-masing itu setiap kelompok harus punya tugas ataupun tanggung jawab masing-masing. Sehingga apa ya, mereka merasa harus bekerja dan menuntaskan apa yang menjadi kewajiban mereka masing-masing, gitu Bu. Iya, iya. Nah, artinya di sini tadi Bapak menyampaikan bahwa perlu meminimalisir jumlah kelompok tadi ya Pak ya? Meminimalisir, kemudian mengatur lagi bagaimana menyiasati agar mereka ini aktif dalam kelas, dalam khususnya dalam diskusi kelompok. Begitu ya Pak ya? Iya, betul Bu, betul. Nah, mungkin nih Pak, ada alternatif-alternatif lain yang mungkin akan Bapak lakukan dalam perubahan, khususnya dalam mereka berdiskusi kelompok. Nah, perubahan-perubahan atau alternatif apa sih yang akan Bapak lakukan nanti? Iya, mungkin di depan saya akan merubah mungkin Bu ya, sistem pembagian kelompoknya terlebih dahulu mungkin akan saya perluas lagi jumlah kelompok, tapi jumlah anggota dalam setiap kelompoknya mungkin akan saya kurangi nanti ke depannya, dan selain itu mungkin saya juga nanti akan lebih memvariasikan lagi dalam kegiatan kerja kelompok nanti, sehingga apa namanya, anak-anak lebih antusias mungkin dari media ataupun model pembelajaran yang akan saya berikan nantinya di kelas, sehingga mereka selain nantinya akan aktif dalam bekerja, mereka juga punya semangat ketika melihat sesuatu yang saya tampilkan membuat mereka lebih senang, dan saya yakin itu akan membuat mereka nanti lebih antusias dalam kerja kelompok gitu Bu. Oh ya, baik. Nah mungkin ada nggak Pak, misalkan bagaimana langkah untuk kedepannya nih, misal tugas atau yang pembelajaran lainnya dalam diskusi kelompok. Nah, ada nggak langkah-langkah apa sih agar mereka ini selalu aktif, baik itu dari anggota kelompok, kemudian mereka presentasi, kemudian bagi yang bertanya jawab. Nah, ada nggak siasatnya Pak? Untuk ini saya dalam diri itu udah rasanya harus menanamkan satu komitmen Bu. Jadi ke depannya saya memang harus membuat satu komitmen betul ke depannya untuk membuat apa namanya, rencana ataupun rancangan pembelajaran menggunakan khususnya metode diskusi Bu ya, metode diskusi dan presentasi yang mengasihkan bagi siswa saya nanti. Mungkin juga ditambahkan juga menggunakan media pembelajaran yang beragam, bervariasi, sehingga mereka tidak bosan mungkin melihat media itu saja yang saya bawa nantinya ke dalam kelas. Selain itu nanti saya akan terus memantau dan melakukan ini secara berkelanjutan nanti ke depannya dalam memilih media ataupun cara dalam membuat suatu diskusi di kelas saya itu berjalan dengan sesuai yang saya harapkan gitu Bu Erni. Oke, saya pikir ini suatu pemikiran yang menarik gitu kan, dan saya mendukung Pak, saya mendukung sekali apa yang Bapak sampaikan. Saya pikir ini suatu hal yang positif, dan kalau bisa ini betul apa yang Bapak sampaikan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Harapan saya semoga lancar dan sukses ke depannya untuk Pak Surwani. Ya, terima kasih Bu Erni sudah memberikan waktu yang lumayan banyak kepada saya mendengarkan keluh kesah
dari saya yang saya alami di dalam kelas. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama Pak, selamat semangat ya Pak Ya, Sul. semangat Bu Erni. Mungkin akan untuk diskusi selanjutnya, mungkin di lain kesempatan kita boleh lagi ya Pak ya untuk sama-sama berdiskusi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.